Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi seputar Jawa Barat, di antaranya: produsen susu mengeluh tingginya harga bahan baku di Majalengka. Aksi vandalisme di sepanjang Jalan Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat resmikan Jalan Layang Kopo, Kota Bandung. Ya, saudara, selain ketiga topik utama tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Astri Nur, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali informasi yang pertama dari Majalengka, Jawa Barat. Home Industri Susu Kedelai di Desa Jati 7, Kecamatan Jati 7, Majalengka mengeluh harga kedelai yang terus meroket. Harga bahan baku kedelai melonjak hingga 100% sejak 3 bulan lalu. Harga kedelai melonjak tinggi dari Rp400.000 menjadi Rp650.000 per 50 kg. Produsen susu kedelai merasa terpukul dengan kenaikan harga bahan bakunya. Bahkan kondisi ini membuat pengrajin susu kedelai harus beralih kemasan. Dalam sehari produsen susu di Desa Jati 7 hanya bisa menghabiskan 20 kg kedelai. Dari 20 kg menjadi 4.000 kemasan dengan satu kemasan susu kedelai dijual Rp1.000. Untuk mensiasati kerugian agar tetap produksi, pengusaha ini beralih dari kemasan botol ke kemasan plastik. Selain itu, produsen susu kedelai mengurangi takaran isi kemasannya sejak kenaikan harga kedelai. Dirasakannya biaya produksi lebih tinggi dan berdampak pada keuntungan. Pengrajin susu kedelai Abdul Rohman mengaku tidak sanggup menaikkan harga, paling tidak mengurangi takaran. Yang pertama sih kita bingung untuk ke warungnya tuh. Kan kalau warung tahunya kemasan segini, harga segini. Untuk kita menaikkan harga nggak mungkin. Jadi ya paling kita mengurangi dari isi. Sebelumnya dalam sekali produksi mampu menghabiskan 50 kg kedelai. Untuk saat ini hanya 20 kg kedelai untuk satu kali produksi. Edward Fendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Aksi vandalisme kembali terjadi di Jalan Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Mural warna-warni di sepanjang jalan tersebut kembali dirusak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kini pihak aparat kewilayahan di Kecamatan Coblong pun telah mengecek dan mengantongi bukti-bukti atas aksi vandalisme tersebut. Seperti inilah detik-detik rekaman CCTV aksi vandalisme di Jalan Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Terlihat sejumlah orang yang tak bertanggung jawab mengotori mural di tembok sepanjang 476 meter. Tulisan-tulisan menggunakan piloks terlihat memenuhi area tembok. Aparat kewilayahan setempat pun bergegas untuk mengumpulkan bukti-bukti vandalisme yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut. Dengan didampingi petugas kewilayahan, pengecekan kondisi mural telah dilakukan. Dari hasil pengecekan rekaman CCTV, vandalisme yang dilakukan di sepanjang Jalan Babakan Siliwangi ini dilakukan hanya dengan waktu 5 menit. Beberapa bukti lainnya seperti kaleng bekas piloks pun telah ditemukan untuk pemeriksaan. Padahal itu deh cuman kalau lihat dari durasi paling juga hanya 5 menitan karena ada banyak orang, jadi kelihatannya udah masif ya, jadi tugas A, B ya kelihatannya udah jelas. Jadi hanya kurang lebih 5 menit mereka sudah mampu mencoret 70 titik. Iya, 70 titik ya, aduh luar biasa, hebat ya.
Pihaknya sangat menyayangkan dengan aksi vandalisme ini terjadi. Pihaknya bersama kepolisian pun telah mengantongi sejumlah bukti untuk menjerat para pelaku vandalisme. Para pelaku nantinya akan dijerat dengan hukuman pidana. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya: tanamkan jiwa Pancasila lewat karnaval. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ribuan anak TK melakukan Karnaval Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini untuk menumbuhkan cinta akan Pancasila pada anak sedini mungkin. Ribuan anak-anak usia dini dari Sekolah Rodotul Atfal atau setingkat Taman Kanak-kanak sekota Tasikmalaya menggelar Karnaval Kesaktian Pancasila. Karnaval ini untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Sedikitnya 1.500 siswa dengan seragam kepahlawanan, ada juga yang berseragam kesenian, berjalan keliling kota dengan iringan drum band setiap sekolah. Acara dibuka dengan penampilan 7 pahlawan revolusi seperti Ahmad Yani dan Pierre Tendean. Melalui acara seperti ini diharapkan anak-anak sejak dini sudah mengenal Pancasila dan mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tentu karnaval ini bertujuan agar aspek-aspek pendidikan yang meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif siswa itu menjadi lebih terpadu lagi. Sehingga anak-anak itu diberikan ekspresi, emosi, perasaan, rasa sosial, kemudian juga dia bisa mengembangkan bakat dan cita-citanya sesuai nanti mungkin dengan pakaian-pakaian nanti yang akan dipakai oleh para siswa tersebut. Acara ini untuk menyambut Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenalkan Pancasila sejak dini. Di samping adanya kurikulum yang mengandung nilai-nilai Pancasila, kegiatan ini juga melibatkan para orang tua siswa yang juga tidak mau kalah dengan anaknya dengan berdandan cantik demi meramaikan karnaval. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Untuk mengenang dan mengenalkan pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa Gerakan 30 September PKI kepada masyarakat, khususnya anak-anak, seorang muralis menggambar 7 wajah pahlawan revolusi tersebut di dinding tembok gang di kawasan Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Inilah 7 wajah pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 silam yang dilukis oleh muralis bernama Ivan di kawasan Cimindi, Kota Cimahi. Dengan menggunakan media tembok dinding rumah warga, pria berumur 37 tahun ini dengan penuh ketelatenan menggambar wajah 7 pahlawan revolusi dengan kaos dan cat kilauan. Butuh waktu selama 4 hari untuk menyelesaikan lukisan dinding sepanjang 10 meter tersebut. Sekarang Kampung Mural Cimindi kita mempunyai konsep untuk menggambar 7 pahlawan revolusi kayak seperti Ahmad Yani dan lain-lainnya. Kita bisa lihat dari belakang bahwa kita lebih memperkenalkan lagi para pahlawan yang belum dulunya pada lupa lagi ke anak-anak kecil itu. Sama saya sekarang yang lebih banyak ke main game modern seperti itu.
Lukisan mural ini selain untuk mengenang dan mengenalkan pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 SPKI kepada masyarakat, khususnya anak-anak, juga untuk mempercantik dan memperindah jalan gang yang padat penduduk agar tidak terlihat kumuh. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Gubernur Jawa Barat meresmikan jalan layang di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Jalan baru sepanjang 1,7 km tersebut diharapkan bisa mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat meresmikan jalan layang. Flyover tersebut berada di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembangunan jalan layang ini dimulai pada awal tahun 2021 dengan anggaran pembangunan sebesar 147 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meyakini bahwa adanya flyover ini bisa mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung. Selain itu, Pemprov juga mengklaim flyover tersebut dibangun dengan teknologi baru sehingga sangat aman digunakan oleh para pengendara. Tidak ada komplain dari warga, teknik si pancang yang dipukul-pukul menjadi yang lebih ditekan, kemudian zero accident karena teknik keselamatannya luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan jadi prestasi yang besar. Diharapkan pembangunan infrastruktur baru di Kota Bandung ini terus berjalan guna mengurai kepadatan kendaraan di area tersebut. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Sejak sebulan terakhir, tiket untuk menunaikan ibadah umroh mengalami kenaikan antara 3 sampai 4 juta rupiah akibat naiknya tiket pesawat. Kondisi tersebut diperparah dengan sulitnya vaksin meningitis yang menjadi syarat untuk umroh. Calon jemaah umroh saat ini harus merogoh kocek lebih besar akibat naiknya harga pesawat yang mengalami kenaikan antara 3 sampai 4 juta rupiah. Kenaikan tiket pesawat sudah terjadi sejak sebulan lalu sehingga cukup memberatkan calon jemaah umroh. Selain itu, vaksin meningitis yang menjadi syarat untuk menunaikan ibadah umroh saat ini sulit dicari sehingga menjadi kendala dalam pemberangkatan ke Tanah Suci. Pengelola travel haji dan umroh Gina Septi Bisma Banyu Setia menyatakan pemerintah harus segera turun tangan dalam mengatasi kelangkaan vaksin meningitis agar calon jemaah bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci dengan nyaman. Ini adalah suatu hal yang urgent sebetulnya, vaksin ini. Vaksin ini menjadi kebutuhan karena menjadi prasyarat untuk saat ini pemerintah Indonesia saat memberangkatkan jamaah dari Indonesia, salah satunya harus vaksin meningitis. Cuman persoalan sekarang dalam 1 bulan terakhir ini dengan ketiadaan vaksin, dengan keterbatasan vaksin ini sangat menyulitkan bagi jamaah. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita kemarin tidak berangkat gara-gara tidak vaksin atau vaksinnya terlalu mendekati keberangkatan. Pernyataan Bisma Banyu Setia disampaikan kemarin saat hadir pada manasik umroh yang rutin dilaksanakan bagi calon jemaah umroh. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya sorotan JHI sepekan. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ya, saudara, berbagai berita dan informasi seputar Jawa Barat yang menjadi topik hangat setiap harinya selama sepekan terakhir dari kanal Berita Jawa Barat hari ini edisi 26 September hingga 2 Oktober 2022 akan kami rangkum dalam sorotan JHI sepekan. Berikut informasinya. Peristiwa kebakaran hutan Gunung Ciremai di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC Kuningan, Jawa Barat dijadikan topik hangat dalam Berita Jawa Barat hari ini edisi Senin 26 September 2022. Api mulai membakar kawasan Gunung Ciremai bermula dari blok Jalan Maling, Desa Pasawahan. Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Polri, TNI, dan sejumlah relawan berupaya memadamkan api. Namun karena angin kencang serta pepohonan yang mudah terbakar membuat api cepat meluas hingga petugas gabungan kesulitan memadamkan api.
Pada Selasa 27 September 2022, Berita Jawa Barat hari ini mengangkat topik perkembangan kasus Nita Kristiawati, wanita yang dituntut ganti rugi 1,2 miliar rupiah dan dijadikan tersangka oleh mantan kekasihnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Nita menggugat penyidik kepolisian Polda Jawa Barat akan status tersangka. Namun sidang perdana tersebut pihak kepolisian tidak hadir dan ditunda. Korban dan kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada Jaksa Agung, Komnas HAM, DPR RI Komisi 3 untuk meminta saran yang tujuannya keadilan untuk kaum perempuan. Berita Jawa Barat hari ini Rabu 28 September 2022 menyoroti tentang musibah banjir di Desa Bunisari, Kecamatan Cikugur, Kabupaten Pangandaran akibat intensitas curah hujan yang tinggi dalam sepekan. Bahkan desa ini terisolir akibat akses jalan dan rumah terendam banjir yang mencapai 2-3 meter. Tim gabungan dari TNI, Basarnas, Polair Polres Pangandaran, BPBD, Tagana serta relawan lainnya bahu-membahu mengevakuasi warga dan barang berharga yang berharga dengan menggunakan perahu karet dan rakit. Selain itu, warga yang terisolir pun mengungsi ditempatkan di lokasi yang lebih aman. Pada Kamis 29 September 2022, Berita Jawa Barat hari ini menyoroti peristiwa ratusan supporter tim Persib Bandung yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Persib Bandung bermartabat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Bobotoh mendesak manajemen untuk mempermudah pola penjualan tiket yang selama ini dilakukan secara daring. Peserta aksi menginginkan penjualan tiket kembali dilakukan secara kolektif berdasarkan basis supporter untuk kemudian didistribusikan melalui distrik-distrik. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan supporter tim Persib ini sempat diwarnai aksi pelemparan ke arah kantor. Perajin tahu tempe di Desa Karamat Mulia, Kuningan, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga kedelai dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 pasca naiknya harga BBM. Para perajin tahu tempe berharap kepada pemerintah agar harga kacang kedelai kembali normal. Demikian beberapa peristiwa dan informasi yang terjadi di Jawa Barat yang dirangkum dalam Sorotan Jawa Barat hari ini edisi 26 September hingga 2 Oktober 2022. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya KPU gandeng jurnalis sosialisasikan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, guna mewujudkan pemilu 2024 menjadi pemilu mandiri, transparan, proporsional, dan profesional, KPU Kabupaten Tasikmalaya gandeng jurnalis dari berbagai media di Tasikmalaya untuk menyosialisasikan tahapan pemilu 2024. Jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat, terutama pemilih pemula agar bisa melahirkan pemilih cerdas dan terdidik yang memiliki pengetahuan kepemiluan. Selain melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga menggandeng jurnalis dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, untuk menyampaikan sosialisasi tahapan pemilu 2024. KPU memilih jurnalis untuk membantu menyebarkan wawasan kepemiluan kepada calon pemilih menuju pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk memastikan hak pilihnya tercatat di KPU. Anak rekan-rekan media ini adalah insan pers, di mana media juga merupakan sumber informasi yang paling utama untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui segala informasi itu dari media, baik media cetak atau media elektronik ataupun media online. KPU memandang eksistensi jurnalis memiliki posisi penting untuk mendidik calon pemilih menuju pemilu 2024 berintegritas. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berhasil mengolah sampah rumah tangga menjadi beberapa produk bermanfaat seperti kompos, pupuk organik, pupuk cair organik, air lindi, hingga maggot yang semuanya memiliki nilai jual ekonomis. Rumah tangga di lingkungan masyarakat biasanya akan menjadi sumber penyakit apalagi di musim penghujan. Namun di Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat justru sampah diolah menjadi sejumlah produk bermanfaat seperti kompos, pupuk organik, pupuk cair organik, air lindi, hingga maggot yang semuanya memiliki nilai ekonomis. Camat Purwakarta Aan mengatakan dengan adanya pengolahan sampah rumah tangga di TPS 3R di Kelurahan Nagri Tengah membuktikan adanya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Saya sebagai camat Kecamatan Purwakarta berharap ini sebagai percontohan. Kelurahan Nagri Tengah ini TPS 3R sebagai percontohan dan motivasi buat yang lain, ya kan? Terutama adalah warga masyarakat. Saya apresiasi yang sangat luar biasa karena kita punya anugerah atau punya WIT yang artinya TPS 3R di Nagri Tengah itu sedikit lebih maju. Pengertian TPS 3R sendiri adalah tempat pengolahan sampah reuse, reduk, recycle. Lurah Nagri Tengah Engkun Kun tadi mengaku keberadaan TPS 3R memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Berkat kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari sampah, kelompok pengelola sampah mandiri di TPS 3R Tunas Raharja meraih juara pertama lomba pengelolaan TPS 3R tingkat Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, Saudara, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Pengprov Jabar Sabtu melaksanakan Rakerprov selain mengevaluasi program 2021-2022, juga menyiapkan program 2023 termasuk program terdekat pelaksanaan Porprov 14 Jabar dapat berjalan sukses. Pekan Olahraga Daerah ke-14 Jabar November 2022 akan segera bergulir dengan semakin dekat pelaksanaan multi olahraga masyarakat Jabar itu. Tentunya setiap induk cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan tengah bersiap diri mempersiapkan pelaksanaan tersebut. Intinya sisa waktu ini akan dijadikan finalisasi khususnya terkait nomor dan aturan pertandingan, batasan usia dan keabsahan atlet, sehingga saat pelaksanaan fokus pada pertandingan tanpa adanya akses dan akses yang mengganggu jalannya pertandingan. Untuk itu pada rapat kerja Provinsi PGSI Jabar Sabtu di Bandung, selain mengevaluasi program kerja 2022 dan penyiapan program 2023 juga membahas pelaksanaan pertandingan khususnya cabang gulat pada ajang Porprov 14 Jabar. Sebenarnya acara Pengprov PGSI Jawa Barat hari ini memang judulnya Rakerda ya, yang pertama Rakerda. Nah fokusnya sebenarnya sesuai anggaran dasar dan rumah tangga itu pasti kita harus mengeluarkan laporan tahun lalu kemudian program tahun depan ya. Tapi dalam hal ini karena memang sangat berdekatan dengan pelaksanaan Porprov Jawa Barat ke-14 yang insya Allah nanti di KBB, maka kita juga fokus ke situ sehingga tema yang kita keluarkan juga adalah mensukseskan pelaksanaan Porprov 14 di KBB. Apapun juga itu situasi dan kondisi politik saya tidak jadi masalah. Yang penting PGSI tetap untuk melaksanakan Porprov karena kita terbentur waktu 2004 itu kita harus mempersiapkan. Sebelum itu BK juga ini kita siap-siap gitu ya. Semua para atlet, para pembina bahu-membahu saling menguatkan untuk Jabar membuat hat-trick. Diharapkan melalui Rakerprov ini dapat menjadi sarana penyelesaian kendala-kendala yang masih tersisa. Kondisi ini sangat diinginkan mengingat ajang Porprov momen strategis dalam rekrutmen atlet potensial guna menjaga asa mempertahankan tradisi emas cabang gulat pada PON mendatang di Sumatera Utara. Komarudin Ade Edi, TVRI Jabar melaporkan.
Sebanyak 13.178 atlet didaftarkan oleh kontingen kota kabupaten untuk mengikuti gelaran Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Jawa Barat 2022. Namun jumlah tersebut belum dipastikan seluruhnya bisa ikut bertanding. Semua kontingen kota kabupaten serta cabang olahraga telah sepakat jika atlet yang berlaga di Porprov 14 Jabar harus sesuai dengan domisili kota kabupaten yang dia bela. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan mutasi atlet yang telah ditetapkan oleh Panitia Pusat Porprov Jabar, yakni asas domisili. Menurut Ketua PP Porprov 14 Jabar M. Budiana, sebanyak 13.178 atlet yang didaftarkan KONI Kota Kabupaten telah diverifikasi oleh tim secara maraton dalam beberapa pekan terakhir. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan persyaratan atlet sudah lengkap dan sesuai aturan sehingga bisa bertanding pada saat Porprov 14 Jabar. Proses mutasi atlet yang terjadi menjelang Porprov 14 Jabar sendiri berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan. Menjelaskan kepada pimpinan Konida dan pimpinan Pemkop Cabor, anggota KONI Jawa Barat terkait keabsahan dan mutasi atlet. Alhamdulillah tadi bisa diterima karena memang sesungguhnya persoalannya hanya pada persepsi yang berbeda. Seperti diketahui, Porprov 14 Jabar akan digelar di 9 kota kabupaten dengan mempertandingkan 76 cabang olahraga mulai tanggal 12 hingga 19 November 2022 mendatang. Demikian Ahmad Wirahardi melaporkan. Saudara, kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area traffic control system Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, saudara, seperti yang terlihat di layar televisi Anda di paling atas sebelah kiri, itu adalah situasi di Simpang Cikutra dari arah Jalan PHH Mustafa menuju ke Pasteur. Terlihat ada padatan kendaraan, namun dari arah sebaliknya ini terlihat ramai lancar. Dan selanjutnya, saudara, ini kita lihat yaitu di Simpang Cokro Aminoto, saudara, dari arah Jalan Pajajaran yang menuju ke Gedung Pakuan terlihat ada padatan karena lampu merah, sementara yang dari arah Jalan Cokro Aminoto menuju ke Jalan Pajajaran ini terlihat ramai lancar. Selanjutnya ini ada pantauan kamera CCTV dari Dinas Perhubungan di Simpang Soekarno-Hatta dan Muhammad Toha, saudara. Dari arah Soekarno-Hatta terlihat ada padatan kendaraan karena lampu merah, namun dari arah Muhammad Toha yang menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ini terlihat ramai. Ya, berikutnya ini adalah situasi lalu lintas di simpang di Pati Ukur Jalan Insinyur Haji Juanda yang menuju ke arah Dago Atas terlihat ramai. Ya, saudara, demikian adalah pantauan situasi lalu lintas, dan berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Demikianlah Jawa Barat hari ini, saudara. Ayo kita dukung batik sebagai